Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Iya, Alhamdulillah alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik. Kita hari ini berkesempatan untuk bertatap maya dalam wawasan kebinekaan global. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu dengan topik menuju sekolah damai. Izin share screen nggih Bapak Ibu semuanya. Cik, Bu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ampun. Nah, untuk kali ini yaitu saya akan menyampaikan wawasan kebinekaan global PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Nah, kami dari kelompok 5, untuk anggotanya yang pertama ada Bu Nur Alifah, ada Bu Indah Hastuti, kemudian saya sendiri Hidayatur Rohmah, kemudian ada Bu Royhanatus Zahiroh, ada Bu Eli Desiana Irawati, dan Bu Nia Apriliana Saputri. Nah, untuk topik 5 yaitu menuju sekolah damai. Eh, Topik yang kita angkat adalah menuju sekolah damai dengan sekolahku yang damai. Nah, untuk kata kuncinya yaitu ada komunikasi positif adalah kunci terwujudnya budaya damai di sekolah. Untuk capaian pembelajarannya yang pertama yaitu mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama, sekolah damai itu seperti apa? Nah, nanti menurut Bapak Ibu, sekolah damai itu seperti apa? Monggo Bapak Ibu bisa open mic. Menurut Bapak Ibu, sekolah damai itu seperti apa? Izin menjawab Ibu. Oh ya, monggo silahkan Bu Nia. Menurut saya, sekolah yang damai itu kaya akan toleransi, saling menghargai. eh, untuk warga sekolahnya sendiri itu nanti bisa merasa nyaman dan aman. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Bu Nia, bagus sekali untuk jawabannya. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Ada pendapat yang lain? Sekolah damai itu seperti apa? Sepertinya ada Bu Indah. Silahkan Bu Indah. Ya Ibu, sekolah yang damai itu menurut saya sekolah yang rukun antara warga sekolahnya dan tercipta suasana yang selaras dengan tujuan dari sekolah itu sendiri. Silakan Ibu. Itu hampir sama ya, bahwa sekolah itu yang membuat kita nyaman seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah mengalami perundungan? Nah, dari Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang pernah mengalami perundungan? Pernah Pernah, Ibu? Bu. Pernah Bu. Ada yang tidak dan ada yang pernah. Coba yang tadi pernah. Coba perundungan apa yang terjadi pada Anda? Ada Bu, siapa tadi yang menjawab? Pernah. Ya, Silahkan Bu. saya. Oh, Ya, iya dulu ya, ya, Bu dulu Royhana. pernah kata teman diejek seperti itu untuk katanya gemuk seperti itu atau gendut kayak gitu, Bu. Shaming, Bu ya. Iya. Ada Ya, lagi body mungkin shaming betul.
Iya, Saya, Bu Bu, Royhanatus. Oh, iya, iya, silakan. kebalikannya Ibu. Saya dibilang kuntingan gitu, Bu, kecil. Oh, iya. Masalah ya, Bu, ya. Yang kecil Iya, ya dikatain kuningan, yang agak besar juga dibilang gendut seperti itu ya, Bu. Iya. Sama-sama body shaming di sini. Iya. Oh ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Perundungan yang seperti apa? Wah, tadi itu ada yang dibilang gendut, ada yang dibilang kuntingan, ada mungkin ada yang mengalami yang lain. Tadi itu dibilang tadi, bodoh, Bu. wah, ada yang dibilang bodoh juga. Ya namanya anak-anak biasanya seperti itu ya. Iya. Itu juga termasuk perundungan. Nah, kita nanti bahas di belakang ya. Kemudian adakah perundungan yang terjadi di sekolah Anda? Nah, itu kan tadi perundungan yang Anda alami waktu masih sekolah dulu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini setelah Anda menjadi guru, apakah terjadi perundungan di sekolah Anda, Bapak Ibu? Alhamdulillah tidak, Bu. Biasanya, iya, biasanya tuh kadang ada anak-anak yang ini, Bu, memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Oh, iya, iya, Iya. iya. Ya, biasanya saling mengejek gitu ya. Iya, Iya. iya, iya. Iya. Kemudian ada yang lain mungkin Bapak Ibu. Berarti Baik, sebenarnya, kalau oh ya, monggo. kalau di sekolah saya itu ada yang kelas besar itu suka mintai uang itu ke adik-adik kelasnya itu. Oh, iya, iya. Berarti kayak sistem palak begitu ya, Bu ya, Ya, bahasanya, nggih. Malak begitu. Iya, ternyata masih ada termasuk perundungan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang untuk selanjutnya nanti kita bahas di belakang ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya itu tentang hubungan yang harmonis di sekolah itu seperti apa? Nah, menurut Bapak Ibu, hubungan yang harmonis itu seperti apa sih? Monggo, Bapak Ibu. Hubungan yang rukun, yang nggak ada tawuran, Bu. Seperti itu. Oke, iya. Terima kasih, Bu Eli. Hubungan yang harmonis itu yang rukun. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan sekolah damai? Nah, sekolah damai itu tadi ada yang rukun, ada yang harmonis. Nah, kira-kira apa upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sekolah damai, Bapak Ibu? Silahkan. Monggo. mungkin bisa dengan cara membuat tata tertib yang baik, terus merancang mekanisme penghargaan atau sanksi apabila ada pelanggaran gitu. Ya, sekali untuk jawabannya Bu Indah ya. Eh berarti dengan tata tertib ya, Bu ya. Berarti supaya anak itu eh tertib di sekolah gitu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Mungkin dengan ini Bu, menanamkan kayak pembiasaan kita mengajarkan karakter sebelum setiap pagi misalnya kita ajarkan pembiasaan-pembiasaan yang bernilai positif, kemudian mengajarkan anak untuk saling menghargai, toleransi jika ada agama yang berbeda di kelas, seperti itu Ibu. Nanti lama-kelamaan anak akan terbiasa. Terima kasih Bu Nia, jawabannya bagus sekali. Tadi Bu Indah ada tata tertib, kemudian ada sanksi dan reward begitu ya Bu. Kalau misalnya ada anak yang melanggar, berarti nanti kita berikan sanksi. Kemudian anak yang menaati tata tertib, kita berikan reward seperti itu ya Bu Indah. Kemudian dari Bu Nia ada kegiatan-kegiatan pembiasaan. Wah, ternyata diskusi kita siang hari ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, saya sudah menyiapkan eh game Bapak Ibu ya, nanti silahkan saya bagikan linknya di chat eh biar Bapak Ibu nanti supaya agak apa ya, kita kan kadang ibu-ibu apalagi ya suka sibuk dengan kegiatan rutinitas kita, nah jarang bermain game. Kalau Bapak-Bapak biasanya sudah sering bermain game. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kirim di chat untuk link Word Wall. Nah, nanti ada sedikit permainan untuk pemanasan. Monggo. Permainannya ini di share screen apa tidak Ibu? Coba saya Tidak, Bu. share, boleh? Oh, boleh. Salah satu ada yang share screen. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apakah bisa terbuka semuanya?
Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ya, silahkan dari Bu Nia boleh untuk share screen. Ya. Sudah, Bapak Ibu. Sudah Bu Nia. Nah, Iya, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada permainan balon pop menuju sekolah damai. Ya. Silahkan Bapak Ibu bisa di perangkatnya masing-masing. salah Ibu. Lanjut level 2. Itu tawuran. Sudah Ibu. Terima kasih Bu Nia. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Asik Ibu, menyenangkan. Bagus sekali. Bagus sekali, Bu. Iya, alhamdulillah. Tadi hanya sedikit ya. Mungkin lain kali kita bisa coba lagi. Silahkan nanti Bapak Ibu. Nah, tadi kurang lebih untuk permainannya. Saya kembali share screen ya, Bu, Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah bermain tentang menuju sekolah damai ya. Tadi eh, permainan balon pop. Tadi ada apa Bapak Ibu di permainan coba ada apa saja? Tawuran Ibu. Iya ada tawuran. Tadi ada gambar, kemudian tawuran di bawahnya ada tawuran. Kemudian ada apa lagi? Ada gambar gotong royong, Ibu. Royong. Jadi ada tawuran, ada gotong royong, ada intoleran, kemudian ada lagi musyawarah dan nah kegiatan tindakan-tindakan itu yang akan kita bahas yang tadi kita kan di awal tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya tentang tindakan-tindakan apa saja sih yang damai atau tidak gitu. Nah, kemudian setelah kita tadi bermain wordball ya Bapak Ibu. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu tidak damai? Jadi misalnya tadi di permainan ada semacam tawuran ya Bapak Ibu, kemudian ada intoleran. Jadi ada mungkin baik itu dari pihak kita sebagai guru ataupun sama-sama atau dari antar siswa. Nah, menurut Bapak Ibu apa yang terjadi jika sekolah kita itu tidak damai? Nah, misalnya sekolah yang satu dengan sekolah yang lain tawuran, seperti itu. Monggo, Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat. Mungkin anak-anak takut untuk berangkat sekolah Ibu. Ya, betul sekali ya Bu Nia. Kalau misalnya mau berangkat sekolah, di sekolah dipalak, ya tadi kemudian diejek sama temannya, yang gendut dibilang gendut, yang kecil dibilang kuntingen. Nah, itu berarti membuat salah satunya membuat anak kita menjadi eh, takut berangkat ke sekolah. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, menjadikan warga sekolah itu menjadi tidak nyaman. Seperti itu. Ya, kita Ada saja kadang guru, kalau misalnya, siswanya, kemudian guru. iya, terima kasih Bu Raihan atau Zahiroh. Kalau misalnya kita antar teman saja, kadang kita kalau misalnya tidak nyaman saja, kita jadi
agak merasa malas gitu nggih Bapak Ibu. Mungkin ke situ nggih Bu Raihan atau Zahirah. Nggih. Iya, Bu. Berarti kalau dari segi siswa mungkin siswa itu tidak nyaman, takut seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya anak itu sudah takut ke sekolah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, bagaimana nasib generus bangsa ya Bapak Ibu? Untuk sekolah saja otomatis banyak anak yang mungkin putus sekolah dan lain sebagainya. Apalagi untuk di era globalisasi seperti ini, kalau kita tidak apa namanya kalau istilahnya kalau kita gaptek saja sudah ketinggalan zaman lah. Apalagi kalau anak-anak itu kita tidak atau malas untuk pergi ke sekolah itu sangat efeknya sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Kemudian kalau dari segi guru atau warga sekolah sebagai kita sebagai tenaga pendidik kalau sekolahnya itu tidak damai ya gurunya saja sudah tidak merasa tidak nyaman apalagi siswanya nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menjadi penyebab sekolah tidak damai? Nah, kalau sekolah tidak damai tadi efeknya luar biasa ke gurunya, ke siswanya. Nah, kira-kira penyebab sekolah tidak damai itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi bullying, Oh ya tadi ada bullying, ada perundungan nggih Bapak Ibu. Kemudian ada lagi? intoleran dengan teman atau yang lain. Boleh, bisa. Terus ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kurang harmonis hubungan antar teman. Boleh, mungkin banyak sekali ya yang menjadi penyebab sekolah itu tidak damai. Nah, mungkin yang awalnya cuma ejek mengejek itu sudah termasuk perundungan. Biasanya itu sudah menyebabkan anak itu sudah malas ke sekolah. Kemudian ada apa lagi tadi Bu? Intoleran, ya, intoleran. Jadi mungkin kita kan seharusnya bertoleransi ya dalam beragama. Untuk agama saja kita harus bertoleransi, apalagi untuk hal-hal yang lain lah. Nah, kalau ketika sudah terjadi intoleran, ya otomatis akan tidak terjadi kedamaian. Nggih, Bapak Ibu. Kemudian kurang harmonis. Nah, yang menyebabkan kurang harmonis kira-kira apa ya itu tadi Bu Eli? Karena kurang komunikasi, terus sering diejek seperti itu, Bu. Mungkin faktor utamanya karena kurangnya komunikasi ya. Jadi karena nomor satu itu memang komunikasi. Kalau komunikasinya tidak terjalin dengan baik, ya bagaimana akan tercipta sebuah kenyamanan atau kedamaian ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, apa efek atau dampak yang dihasilkan dari usaha-usaha dalam menanggulangi penyebab tersebut? Nah ketika tadi ada dampak atau ada penyebab tidak sekolah tidak damai, kemudian dampak dari sekolah tidak damai itu mungkin ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Nah, usaha-usaha untuk menanggulangi penyebab tersebut itu apa, Bapak Ibu? Misalnya tadi Memberikan dari sanksi, memberikan punishment. ya bisa Mengadakan mungkin tata tertib. Ya, ya tadi dari Bu Indah ada tata tertib, membuat tata tertib, kemudian memberikan sanksi yang melanggar dan memberikan reward seperti itu ya. Kemudian ada pembiasaan-pembiasaan tadi. Ada kegiatan pembiasaan untuk eh, menanggulangi penyebab-penyebab yang menyebabkan sekolah itu tidak nyaman atau tidak kondusif seperti itu. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu itu memiliki wewenang. Nah, misalnya Bapak Ibu guru memiliki wewenang menjadi kepala sekolah atau menjadi stakeholder sekolah ya. Kira-kira kebijakan Bapak Ibu agar sekolah selalu dalam keadaan yang damai. Monggo, silahkan. Sebagai apa dan kebijakannya itu seperti apa? Misalnya sebagai kepala sekolah atau sebagai ketua komite atau sebagai yang lain. Silahkan. Mungkin contoh saja ya Ibu, kalau di sekolah kan yang menjadi pusatnya kan kepala sekolah. Mungkin dengan cara harus memberi contoh terlebih dahulu, memberi contoh yang baik supaya tidak terjadi perundungan di sekolah.
Salah satunya mungkin adanya tadi intoleran. Kepala sekolah itu harus memberi contoh dulu untuk memberikan toleransi eh, kepada agama-agama yang berbeda seperti itu. Intinya itu menjadi contoh terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih Bu Nia. Ingarso sung tulodo begitu ya Bu. Iya, ing madya mangun karso tut muri handayani. Mungkin dari Bu Nia ketika kita memiliki wewenang ya kita memberikan contoh terlebih dahulu begitu nggih Bapak Ibu. Kadang kalau kita tidak hanya mengucapkan, hanya memerintahkan tetapi tidak memberikan contoh. Nah, kemudian ada yang lain Bapak Ibu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ketika mempunyai wewenang? Kebijakan apa yang akan dilakukan? Mungkin satu pendapat, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ini Bu, menjalin komunikasi yang baik dulu karena sekolah itu kan tidak lepas dari keluarga juga kan Bu. Di sekolah dibiasakan baik, kalau di rumah dibiarkan saja kan juga susah untuk kita membiasakan hal-hal baik. Jadi mungkin perlu komunikasi dulu, menghadirkan forum atau wali, nah, supaya nanti forum atau wali itu juga bisa meng-share ke wali-wali yang lain, terus menerapkannya. Jadi antara sekolah, keluarga itu bisa saling bergandengan tangan untuk pembiasaan baik itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Bagus sekali. Intinya kita menjalin komunikasi ya Bu Nur Alifah. Kalau misalnya kita sebagai kepala sekolah ya kita merangkul begitu ya Bu Nur Alifah. Baik Jadi, itu Ibu. dari keluarga sekolah ataupun dengan hubungan kita dengan wali siswa gitu. Ketika hubungan sudah terjalin, hubungan yang baik, baik itu antar guru, kemudian guru dengan siswa, kemudian guru dengan wali siswa itu sudah terjalin dengan baik, insya Allah kita bisa mengkomunikasikan segala permasalahan apapun begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik sekali. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah tadi Bapak Ibu sudah berpendapat, nah yang saya akan menyampaikan tentang menjaga sekolah damai. Nah, untuk menjaga kedamaian sekolah itu kita meningkatkan ada KRA. Nah, yang pertama itu adalah kapasitas, kemudian mengurangi kerentanan, juga ancaman. Dengan demikian, resiko menjadi kecil. Nah, untuk ancaman itu bisa datang dari eksternal dan internal. Nah, untuk ancaman itu lebih ke eksternal. Jadi ancaman itu datang dari luar sehingga tidak bisa dikendalikan. Nah, ancaman itu ya berupa misalnya peperangan atau apa konflik begitu kan itu dari luar ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita kendalikan. Nah, kemudian untuk kerentanan itu berasal dari internal. Nah, seharusnya ini bisa dikendalikan. Nah, yang menyebabkan kerentanan itu apa? Yaitu kurangnya wawasan atau kesadaran. Nah, makanya dari kita sebagai anggota warga sekolah ya harusnya mempunyai kesadaran. Nah, kita yaitu tadi menjalin komunikasi yang baik antara warga sekolah, baik itu dari guru dengan siswa, antar guru, guru dengan wali siswa. Nah, itu untuk menanggulangi atau untuk mengurangi adanya kerentanan dari dalam. Kemudian untuk kapasitas, kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Nah, kapasitas ini bagaimana? Misalnya kapasitas kita sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ya kita harus mempunyai kesadaran dan kebijakan yang atau yang dapat menyebabkan adanya keharmonisan di sekolah, kerukunan, kemudian kedamaian di sekolah. Nah, sesuai dengan kapasitas masing-masing kepala sekolah ya sebagai kepala sekolah, kemudian guru ya sebagai guru. Nah, semuanya berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua itu membangun sistem untuk meningkatkan kapasitas. Nah, apa itu sekolah damai? Nah, Bapak Ibu tadi kita sudah
kita sudah membahas ya dari awal bahwa sekolah damai itu sekolah yang bagaimana. Nah, sekolah damai itu ya sekolah yang membuat kita merasa nyaman. Hubungannya baik antara anak sekolah antar siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru dan juga dengan wali siswa. Nah, kemudian komponen sekolah damai itu ada apa saja? Nah, untuk komponen sekolah damai itu, yaitu ada kebijakan itu sendiri. Kemudian kebijakan itu ya dari kepala sekolah, biasanya itu pemangku-pemangku kepentingan ya, yang membuat kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian interaksi. Interaksi itu ya hubungan yang baik. Kemudian ada promosi. Promosi itu lebih ke apa namanya? Mempromosikan sekolah, lebih ke mengajak ke orang lain bahwa eh, mempromosikan bahwa sekolah kita itu sekolah yang aman, nyaman, dan damai. Nah, kemudian ada sarana dan juga partisipasi ya. Bagaimanapun untuk mencapai itu semua kita juga membutuhkan sarana, kemudian partisipasi ya, partisipasi dari warga sekolah itu sendiri dan juga mungkin dari luar warga sekolah seperti wali siswa juga bisa. Kalau misalnya tidak ada partisipasi ya tidak akan tercipta sekolah yang damai. Nah, kemudian dimensi budaya damai di sekolah. Nah, itu ada antara lain ada kedamaian dan anti kekerasan, peace and non-violence. Kemudian ada hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya. Serta juga ada pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Kemudian untuk dasar sekolah damai, yaitu sekolah ramah anak yang dikembangkan oleh UNICEF. Kemudian ada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, ini yang menjadi dasar sekolah damai. Agar sekolah itu aman, nyaman, menyenangkan, dan non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sehingga anak itu merasa nyaman, kemudian menyenangkan, dan tidak ada diskriminasi, tidak ada intoleran. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang konsep 3, yaitu tentang kerentanan perundungan. Nah, perundungan atau bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Jadi di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Jadi walaupun kadang kita membuat status di media sosial, nah itu juga hati-hati rentan perundungan. Tidak hanya secara verbal, fisik, di sosial media pun itu sudah termasuk perundungan. Kemudian, nah Bapak Ibu, untuk kerentanan kekerasan seksual, nah ini ada tampilan video, mari kita saksikan bersama-sama. Ya, demikian Bapak Ibu, untuk ternyata memang agak miris ya Bapak Ibu, untuk di perguruan tinggi itu sangat rentan dengan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini dengan istilahnya itu sangat sangat rentan. Apalagi untuk usia-usia perguruan tinggi kan itu usia-usia yang sangat rawan gitu ya Bapak Ibu. Jadi walaupun hanya dengan
verbal ataupun dengan sentuhan itu juga sudah masuk ke kerentanan kekerasan seksual. Jadi banyak terjadi di perguruan tinggi. Kemudian yang kelima itu ada kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Nah, pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, itu biasanya ada sekelompok orang ataupun beberapa orang yang dikucilkan itu merupakan diskriminasi. Masih terjadi ya Bapak Ibu di lingkungan kita. Kadang masih ada yang mengucilkan beberapa orang atau sekelompok orang. Nah, kemudian ada juga yang memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman. Nah, misalnya itu ya, misalnya di sekolah-sekolah kadang anak-anak kita saja itu untuk mengancam, mengintimidasi. Nah, itu sudah masuk dalam diskriminasi dan intoleransi dan ini sangat rentan terjadi di sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat. Yang pertama yaitu apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, yang kedua, program apa yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu untuk menumbuhkan sekolah damai. Nah, yang ketiga, program apa yang ingin Ibu Bapak harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai. Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Baik, Bu. Ya, silahkan. Ya, tadi sudah Bapak Ibu sudah masuk di chat ya Bapak Ibu. Sudah ada yang sudah selesai untuk Bapak Ibu menuliskan apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian tadi ada yang di dekat jalan raya, ada yang dekat dengan apa tempat umum dan lain sebagainya. Kemudian program-program apa yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu. Tadi ada yang sudah pembiasaan, ada yang dengan membuat semacam tim begitu ya. Kemudian program apa saja juga yang diharapkan Bapak Ibu tadi sudah dituliskan di kolom chat semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sampai di evaluasi dan penutup. Nah Bapak Ibu mari kita ambil intisari atau pesan baik dari topik 5 ini tentang sekolah damai. Nah tadi kita sudah membahas tentang apa itu sekolah damai, kemudian hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan sekolah itu tidak nyaman. Kemudian kita tadi juga sudah ada beberapa konsep tentang ancaman, kerentanan, nah yang ada apa namanya? Perundungan, kemudian ada diskriminasi, intoleran. Nah, seperti itu. Hal-hal tersebut bisa sebagai acuan kita sebagai tenaga pendidik. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, yang sudah kita diskusikan hari ini, bermanfaat untuk kita semua. Kemudian apabila terjadi semacam tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti yang sudah tadi kita bahas di sekolah kita, nah setidaknya kita sudah bisa menemukan solusi yang tepat apa yang harus kita lakukan ketika hal-hal tersebut sudah terjadi di lingkungan sekolah kita utamanya. Nah, tadi kita juga mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat, kemudian mudah-mudahan kita bisa menciptakan sekolah yang damai. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, banyak kurang dan lebihnya apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Demikian Bapak Ibu, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.